kita kalau hanya mengucapkan salam pun karena yang kita hadapi anak-anak, tamu kita bawa kayak orang anak ke majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena santrinya ini bacaannya dulu kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahu wasallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sebelum kita meneruskan kajian 3, terlebih dulu kita memperkenalkan lagi nama ulun. Nama ulun sebujurnya sudah ada mungkin di mana ya, di sertifikat kah? Atau biar kita melihat lagi lah sertifikatnya. Nah, jadi nama ulun Fikri Mugiani, asalnya Mugiana. Kenapa asal usulnya jadi Mugiani? Waktu ulun kelas 2 sanawiyah MTSN di Kandangan, di Kandangan Hulu Sungai, ngaran ulun dikumpulkan Ustaz Ali lawan Bibinian. Nah, jadi Bibinian di absen sakarnya Fikri Mugiana hadir ulun, di bapaknya. Bapak kira kamu perempuan tadi di sini. Nah, pas masuk ke Al-Falah, di Al-Falah Putra Banjarbaru, kilometer 23, ngaran ulun diubah Mugiani supaya kada kayak Bibinian di sini. Nah, mbah diubah Ustaz Arbani orang Barambai Marabahan, diubah sidin ke Mugiani. Ulun melaporkan ke abah ulun nang manasnya ulun. Nah, kebetulan sidin alhamdulillah dari itu aja. Himong sidin digantikan ngaran anak. Nah, sampailah saat ini Mugiana. Jadi ulun pas anak umroh, kada kalah. Pertama kada ada duitnya. Yang kedua, akta, KTP, ijazah beda-beda, ada Mugiana, ada Mugiani. Nah, jadi kan kalau akta Mugiana, KTP Mugiani otomatis kan kada kalah lagi. Nah, tapi yang pertamanya akan ada duitnya bang lagi. Jadi kada kalah umrah, tapi sudah kalah diubah ke Mugiani aktanya. Nah, itu nama. Kemudian status ulun masih sendiri di sini. Di sini. Tapi ulun sudah balik ke rumah. Sudah 2 alhamdulillah diisi bidadari anak ulun 2 bibinian keduanya. Yang ke-1 sudah kelas 3 sanawiyah di MTS 2 Pelai Hari. Yang kedua kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Pelai Hari. Ngaran kakaknya Nikmatul Husna, yang keduanya Tufaima Aliyah. Nah, jadi anak ulun belum sekolah sudah aliyahnya. Kemudian pekerjaan ulun setiap hari ulun mengajar di Pondok Pesantren As-Sa'adah di Wadah Guru Haji Mugifatullah. Pondok pesantren yang mengajarkan atau memberi modal sebelum mereka berangkat ke tarim Hadraul Maut, lain tarim Tanjung Remalan, tarim Hadraul Maut. Jadi di pondok kami biasanya habis itu kira-kira sudah 2 atau 3 tahun dikirim ke Hadraul Maut. Nah, doalah kami situ tiap hari. Apa yang ulun ngajari? Ulun mengajari disuruh mengajar kitab tasrif, belajar saraf. Fa'alu, kafala ngalu, dicatok guru. Ya. Itu yang ulun ngajari. Kemudian mengajari nahwu, Is'aqut Talibin. Nah, karangan Abuya Ahmad Syukri Unus, itu tugas ulun. Dan paksa butingnya tahsinul Quran, mengajar Quran. Nah, ulun ajarnya bukan wali-wali, termasuk sini sa pondok. Tapi yang diajar sini sudah yang bisa-bisa. Jadi sini mengajar lagu, lebih ke lagu. Nah, di sini ulun galari Taufik Nahwan. Karena sini identik dengan lagu Nahwan. Dan sini masih single. Nah, jadi kalau ada Pak anak buah pian yang single yang bibinya lantai lawan. Sudah S1 orangnya. Ini banyak sudah anak-anak. Bibinya sudah banyak ustaz ya. Ustaznya belum tawarkan, belum ada yang cocok lagi. Nah, mungkin di sini salah satu bubuhan ustaz yang di sini tadi kadang mengeluarkan suaranya terpana oleh ustaz tadi. Jadi ketika kalau suaranya belum perhatikan yang bujang mungkin aja nang di belakang tuh Pak Bran. kita apa ya bahasa Inggrisnya termanga-manga kan.
sedikit. Tapi sini banyaknya. Gantang-gantangan bunga-bunganya tak bunga sedikit, tapi sini banyaknya. Kemudian ulun habis mengajar di pondok mulai jam 8 sampai zuhur, balik ke rumah menyiapkan di rumah ulang mengajar sampai malam mengajar bapak-bapak dan ibu-ibu kira-kira remajanya saban hari. Alhamdulillah disebutkan Allah Ta'ala lawan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan ulun sebelatan keluarga pegawai negeri. Ulun aja nggak ada pegawai negeri seorangan. Tapi alhamdulillah ada ulun kakak nama pegawai negeri diisi rumah. Alhamdulillah. Walaupun kreditan. Tapi kreditan di wadah ulun tuh 500. Wah ini 800-an paling murah. Pada ulun 500.000. Alhamdulillah berkat Al-Quran. Dan banyak rezeki itu kayaknya ustad-ustad yang kada terduga. Bahkan ulun bilanya ke warung kemana sehingga anak bayar sudah dibayar ya kan dan siapa kada tahu juga aja. Nah ada payu ambil duit ulun. Alhamdulillah kerancak sudah kayak itu. Nah, tapi tujuan kita kada mencari itu. Nah, tujuan kita belajar mencari ridho, berkah, manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengulat kita makin takutan bahwa Allah Ta'ala. Kenapa jadi kita harus belajar? Kita takutan bahwa Allah Ta'ala. Kita melajari Al-Quran kalau kita belum jujur lagi. Nah, jadi itu yang kita takutan akan. Makanya kita belajar supaya yang kita sampaikan lawan anak-anak tuh jujur. Karena setiap mengajar bagus. Apalagi yang diajarkan Al-Quran bagus. Nah, tapi belum tentu benar. Ya kalau belum tentu benar. Jadikan kita gula raiba fi, ya misalnya bagus tapi kada bujur. Wajah karas malam bihi pasal aja. Banyak kan kayak itu. Adalah kayak itu bacaan. Ada cari tapi yang dunia kan ada tambah. Wajah karas karas. Nah, jadi di tilawati ini kita mulai jilid 1 sudah diajarkan. Jilid 1 melajari supaya anak-anak tuh paling kada kalaunya bujur 100% kada. Itu Rasulullah hadir yang paling bujur bacanya. Paling kada kita mendekati daripada bujur. Kalau mendekati daripada fasih benar. Karena yang paling fasih kan cuma Rasulullah aja yang paling fasih. Paling kada kita mendekati lah. Nah, jadi jilid 1 tuh melajari anak-anak supaya pas makhraj dan sifatnya, karena ada makhraj ada sifat. Nah, kemudian di jilid 2 dilajari meminandui baris. Di jilid 1 tuh baris A barataan, baris fathah barataan. Jilid 2 anak-anak dilajari meminandui baris dahulu. Sebelum panjang pendek tuh meminandui baris A, I, U. Karena jilid 1 A barataan, fathah barataan. Jilid 2 ada fathah, ada kasrah, ada dhammah. Kemudian ada yang baris 2. Baris di bawah 2, baris di dhammah 2, fathatain, kasratain, dhammatain. Jangan kasratain, fathatain, dhammatain kangalihan menyambat. Cukup fathatain, kasratain, dhammatain. Cukup kayak itu. Nah, meminandui itu pulang asalnya a i u jadi an in un. Kemudian setelah itu anak-anak dilajari lagi meminandui bacaan panjang dan panjang pendek. Jadi misalnya ada anak-anak yang bacaan kayak ini dibaca panjang, cukup kayak itu. Kada usah anak-anak ini dibaca panjang. Ini pelajarannya ada di kitab, misalnya kita itu Sibyan, halaman sekiannya, kada usah. Cukup anak-anak ini dibaca panjang. Lalu kita contohkan, habis kita sambat bahwa itu panjang, kita contohkan karena guru di tilawati ini kita sebagai pencontoh. Jadi kalau kita dibaca salah kita apalagi kekanakan. Nah, karena yang merah pernah dan sidin banyak tatamui hurufnya, khususnya huruf-huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf-huruf yang ada di awal surah. Jadi dibaca alar banyak tatamui, hama banyak juga tatamui. Ada pula sidin gaya baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Ham. Ada pulang sidin Ustaz Ali ham jadi sidin. Hayat takamui aku ada ham.
Hamim dibaca sidin. Ham. Ada di sidin tetap begitu. Nah, sudah dalam sidin berapa tahun sudah pian ajar? Sudah 16 tahun. Nah, kayak apa tuh kisahnya? Nah, makanya tujuan kita kan anak berisi amal jariah. Dan kita mengajarkan hal salah. Nah, mudah-mudahan kita terhindar daripada itu. Makanya kita belajar sama-sama belajar. Nah, jilid 3. Sebelum masuk ke jilid 3, coba lihat lagi buka materinya situ. Pokok bahasa. Nah, jadi lihat dari jilid 1, mengajar di jilid 1, mengajar di jilid 2, biar cukup lihat pokok-pokok bahasa. Jadi itu khusus itu aja yang kita otak-atik. Nah, jadi jilid yang selanjutnya kadang-kadang lagi gurunya meneruskan. Nah, di jilid 3 intinya mempelajari tentang huruf-huruf sukun. Karena huruf yang dibaca memantul cuma ada berapa huruf yang dibaca memantul? Ada tuh 5. Nah, yakin dia enggak 5. Walaupun disalah-salahkan kadang mau. Ya ada huruf yang dibaca kalau ada berapa? Ada 5, 6, 7. Mau berarti terus. Tadi diisi mandirian. Ya. Jadi ada 5. Ini dibaca huruf qalqalah ada 28. Seberatan huruf sukun dibaca memantul berataan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Makanya di imam di masjid paling ganas pulang, mikrofonnya bagus pulang. Nah, sampai itu ya ada takut gitu. Nah, jadi kita di jilid 3 mempelajari tentang huruf-huruf sukun. Tapi supaya lebih jelas, kita baca satu bahasanya langsung sukun. Kemudian yang kedua ya intinya alif lam. Kemudian yang ketiga mim sukun. Bisa nggak mim termantul? Bisa. Apa contohnya? Yamasikuna, yamalikuna, yamarau. Dibaca mu. Nah, intinya termantul situ bisa. Makanya diangkat nomor 3 huruf mim. Kemudian sin dan shin sukun. Bisa lah terpantul? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada itu bahasa itu. Ingat ulun waktu tahun 90-an guru Sohombol menyambat bism jasidin. Nah, daripada ini amping jadi turun daripada masjid, amping turun daripada langgar, ada apa lagi nih? Maju daripada ini. Nama ada hijau, kira-kira taruh kasar. Nah, kemudian seterusnya sin sukun. Nah, sin sukun sudah. Kemudian ra sukun. Nah, karena ra ini salah satu huruf yang ada hukumnya, Pak. Nah, ada hukumnya ra ini, ada tebal, ada tipis. Tafkhim dan tarkik. Ya, tebal tipis. Jadi ra salah satu huruf yang ada hukumnya, huruf ra tebal tipis. Nah, kemudian hamzah, ta, ain, sukun. Bisa lah huruf ain tawallud bisa ada kami menggunakan huruf ain tawallud ada. Iyyaka na'budu. Nah, kemudian ingat na'am. Kemudian tamandulangan ada. Kemudian fathah diikuti waw sukun. Nah, bahasanya mad lain ya Allah maddin. Kemudian fathah diikuti ya sukun. Kemudian ya, kemudian seterusnya kemudian yang terakhir wain za sad kaf ha dad. Ya, itu intinya nerancak tawallud. Nah, kayak ghairil maghdubi alaihim adalah yang namanya itu maghdub. Nah, huruf ghain ini sifatnya rakhawah. Jadi kita berjalan di tenggorokan mau. Nah, kalau maghdub lain lagi. Kemudian dad wa arsalna alaihim apa di surah Al-Fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Nah, ada kan dibaca orang tadlil, ada lah kayak ada. Nah, dibaca tawallud. Nah, intinya di jilid 3 kita mengajarkan supaya huruf-huruf sukun jangan sampai terpantul
kan, selain huruf-huruf qalqalah atau bujadin. Nih, yang pertama alif lam sukun. Kita baca sama-sama karena tadi kan sudah bisa lagunya. Datar, naik, turun. Datar, naik, turun. Nah, bilanya biar kita mengajarkan yang ini nih. Ya, kita baca aja 3 kali pokok bahasanya nih supaya ingat lagunya. Nah, lam sukun, lam sukun, lam sukun. Datar, naik, turun. Ya, kita coba bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sukun, lam sukun, lam sukun. 1, 2, 3. Hamalna, faqulna, rasalna, ja'alna, dhalalna, qatalna, lil'amina, lilkafirina, lilkadibina, lilqitali, lil'ibadi, lilbashari, alfasanati, alsinatu, sultanan, alwanu, albabu, alqahu, yulhidu, yulhimu, yulbisu. Jadi kalau ada tawallud, cara supaya ada tawallud ulun dari gurulun ujung lidah kita lengketkan ke langit langit. Alham. Nah, itu ada bakalan tawallud di sini. Nah, tapi bila dia turun sebelum menyebut huruf yang selanjutnya bisa al. Nah, tak turun pada huruf. Jadi kita lengketkan alha. Nah, itu ada tawallud juga. Kemudian alif lam sukun, ini kurang-kurang lebih saja lawan tadi. Kalau tadi kan lam sukun, ini alif lam sukun. Sama membacanya kita baca 3 kali juga pokok bahasanya. Nah, anak-anak ini alif lam sukun cukup memadai kayak itu. Ya, 1, 2, 3 baca bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam sukun, alif lam sukun, alif lam sukun. Nah, di sini ada sama dengan kayak apa cara melakukan? Wal aqibatu sama dengan wal aqibatu sama dengan yang naik ya. Hadzal kitabu sama dengan hadzal kitabu. Lasalul jahimi sama dengan lasalul jahimi. Alal akhirati sama dengan alal akhirati. Ilal madinati sama dengan ilal madinati. Fil ayati sama dengan fil ayati. Walakumul banuna. Nah, di sini kan ada anak mau mati. Nah, dia tak baca ada sama dengannya. Nah, ini jebakan sama dengannya jangan dibaca ya. Kemudian sedikit info yang di sini ada beda lawan di buku. Kalau di sini ini cetakan awal, kalau di buku ini cetakan baru. Jadi ada beberapa kalimat yang beda. Jadi kayak apa karena bila beda-beda. Nah, dia mengombati di buku yang hanya saja. Nah, kan karena beda nih. Ustazah, penulun tulisannya kan kayak yang di kalender ya, yang umpati yang di buku. Nah, umpati yang di buku karena ini revisi yang baru lagi yang di buku cetakannya. Ya. Nah, kemudian di sini kita mempraktekkan alif lam dan lam sukun tadi. Ya, kita baca sama-sama aja karena sudah tahu lagunya. Nah, nilainya 2 ini datar turun. Bismillah lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Humul khasiruna hunalikal kafiruna fi suduril alamina fil adabil muhini faltaqamahul hutu wa zahaqal baqilu. Langsung ke bawah. Akibatul
membacanya yang di kalender peraga saja, pian kada usah membuka buku. Nah, cukup di sini aja. Karena bilanya pian membuka buku ada yang lain tulisannya pakai nama buku. Jadi kita samakan aja di sini. Ya, mim sukun. Bismillah, kita baca 3 kali pokok bahasanya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mim sukun, mim sukun, mim sukun. Yamkuruna, yumsikuna, yamlikuna, yamrahuna, yamna'una, yamlikuna, yamshuna, tamtaruna, mamnuna, amsaluha, amwaluha, amwalukum. Langsung ke bawah. Mamnu'atin, mamdudatin, mamlukatin. Nah, jadi 3 ini lumayan nyaman dipelajari. Kemudian, nah ini pakai apa? Cukup diulang 2. Jadi datar tuh turun. Sin sukun, shin sukun. Nah, ini sasi subas, syashi subas. Nah, ini jangan laju-laju. Jangan laju-laju. Kalau laju-laju bisa basah kena buku yang di muka kalian. Ya, kita baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sin sukun, shin sukun, sasi subas, syashi subas. Yas'aluna, 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 mushfiqina, mustabina, musrihina, tashrabuna, tasqaluna, tashabuna. Langsung ke bawah. Mushfiquna, mush'iruna, musri'una. Nah, jadi cukup mengenalkan anak-anak yang ini tadi dibaca sin atau sa atau si atau su. Nah, yang titik 3 ini kalau nya dilatih bisa kita olah sy, sya, sya. Nah, ada hembusan nafas di antara gigi, sya. Nah, takashi kan, sebabnya takashi. Karena apa? Hembusan nafas memenuhi mulut, takashi katanya. Kemudian roh. Nah, roh ini ada tebal, ada di tipisnya. Bismillah lagi sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ra sukun, ra sukun, ra sukun. Raji'una, raziquna, rabihuna, yarshuduna, yarji'una, yarjifuna, turhamuna, turzaquna, yarbihuna, marhaban, marzuqan, marhamatan, rubama, ruba'a, rusulan, rijalan, risalan, risalatan, birkatun, lirwatun, mirhamatun. Tadi di jalan aku coba cari saran namanya. Nah, kemudian ini praktek yang roh tadi dan lam dan alif lam sukun. Insyaallah ini nyaman aja kita lewati. Nah, ini mulai bacanya mulai panjang. Kayak apa nih? Barisnya sudah panjang-panjang. Jadi ini kalau Nevian hendak mengolah kode itu artinya 1 lagunya naik, 2 lagunya satu lagunya datar, 2 lagunya naik, 3 lagunya turun. Bisa pian tulisi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sisanya 1, 2-nya di awal, 3-nya turun. Supaya ingat 1 datar berarti lagunya. Jadi ini lagunya datar, lagunya naik,
lagunya turun, datar lagi, naik lagi, turun lagi. Kemudian ini datar. Kayak apa? Kana dzalika fil kitabi masṭuran. Fa idza, nah itu lagunya. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru. Turun berarti naik, turun. Nah, understand? Oh, yes, ada orang bisa bahasa Inggris. Kalau bahasa Ustaz Habib Hamid, fahentum, orang Malaysia, fahentum, ya kita baca sama-sama aja dulu. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya datang. Wazinu bil qisqasil mustaqim. Lagunya naik. Tilka ayatul kitabil mubin. Lagunya turun. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Datar lagi. Wa hal ataka hadithu Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Turun. Wa kanu la yastati'una sam'an. Kana dzalika fil kitabi mastura. Naik turun. Fa idza bariqal basaru wa khasafal qamaru. Nah, bisa aja sudah. Insyaallah. Karena ini bahan korek-korek di sini. Nah, kemudian bahas di PNTO semalam sudah. Nah, jadi tinggal mengulang-ulangi. Ini ibarat jalan itu sudah bertambas. Nah, mari sini jadi ini baik orang baku atau orang lain lagi membuka Ustaz aliran. Nah, sudah apa yuk? Sudah bertambah Bang. Tinggal sedikit aja jadi naik. Nah, ini kemudian hamzah ta ain sukun alif ba. Nah, ini kebanyakannya kita yang jadi ain. Apa yang jadi ain? Huruf hamzah. Nah, datang misalnya datang haji atau datang umrah disuruh orang baca doa selamat. Nah, wa jami'al mu'minina wal mu'minat. Ya. Mu'minina wal mu'minat. Ya, itu hamzah. Allahumma inna nas'aluka. Yes. Orang inna nas'aluka bisa aja. Amin. Orang pas betukan perkataan. Kenapa? Sa'ala yas'aluka artinya minta batuk. Allahumma inna nas'aluka dia pakai ain. Amin. Orang betukan orang perkataan. Ya. Kabul doanya. Ya. Nah, jadi intinya di sini membedakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Huruf ain ini tanalih mencontohkan. Kalau huruf zal, huruf ta itu kan kita sedikit nyaman mencontohkan bagi santri yang karena tahu membaca. Anak-anak giginya dirapatkan. Kemudian kayak orang anak disikat gigi. Nah, kemudian ujung lidah keluarkan sedikit, tapi jangan digigit. Kalau digigit antit rasanya aja sakit kayaknya. Nah, kalau digigit malah jadi huruf ta. Lawan malah jadi huruf dal. Nah, gigi dirapatkan. Nah, kemudian ujung lidah keluarkan sedikit. Za. Nah, misalnya itu yang alif ini huruf halqi. Huruf halqi ini alif karena andaknya di ta. Kita turunkan naik sedikit. Nah, jadi perlu kita guru-guru ini harus jelas mencontohkan. Jadi modal utamanya guru tilawat ini harus bersuaranya nyaring. Nah, bahasa hulu sungainya hangkoi. Nah, orang Kandangan, orang Berabai tahu tuh hangkoi ya. Nah, lain bangkoi. Kalau bangkoi yang waris bisa pun tahu ini hangkoi. Hangkoi itu nyaring. Kalau di Wadah Ulun, di Al-Mustafa mereka enggak itu dia nang bahalat 4 buah rumah kadang-kadang gurunya saking nyaringnya tuh guru-gurunya. Jadi muridnya keempat nyaring jiwa karena gurunya nyaring. Nah, kita lewatikan, kita baca, kita coba setengah lah, setengah di atas, setengah di bawah. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamzah sukun taknya naik, ta sukun, ain sukun, alif ba,
Nah, untuk tak sukun, kebanyakannya kan kita kalau menghamaskan kayak huruf sin jadinya. Atmamtu. Nah, jadi S yang timbul. Jadi urut dapat pelajaran ini kawan dulu hanya datang di Hadramautnya 2 tahun mengaji untuk tahsinul qiraah. Jadi supaya kada bunyi S-nya ujung lidah kita diangkat ke belakang gigi atas. Ada hamas tapi S-nya kada nampak sana. Diangkat ke belakang gigi atas. Nyalih Bang, kalau di awal terasa susah. Saya buat kita belajar bersepeda. Ya kalau teraba, lingsap macam-macam. Tapi kalau diulangi terus jadi bisa. Ya. Nah, kita baca. 1 2 3. Yaquluna yaksifuna yakhuduna. Langsung ke baris keempat. Yatba'una yatraquna yatluna ta'lamuna ta'rifuna ta'taluna. Paling ke bawah. Mutrafiha asmamnaha fitnataha. Nah, ini membacanya sesuai ketukan nah tadi yang jilid 2 dan jilid 3 ini cuma 2 ketukan. Jangan sampai dibawa kayak kita bermaulidan. Misalnya mutrafiha atmamnaha fitnataha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apa tuh bermaulidan kan orang belajar ngaji. Adalah kayak itu ada siapa ini tadi Bang? Kemudian selanjutnya ya, ini kita mempraktikkan yang tadi kita baca 3 di atas 2 di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya datang awalam taku ta'tikum rusulukum. Lagunya naik ba'da dzalika fil ardi lamusrifuna. Wa nasarnahum fakanul ghalibina. Nah, ini langsung ke bawah. Khalidina fiha wa bi'sal nasiru. Naik turun. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Nah, supaya lebih nyaman lagi di jilid 3 dari jilid 2. Jadi siapa kita yang ditugasi Ayahanda Ali kan untuk menjadi guru jilid 2. Jadi di jilid 2 itu bilanya ada tanda yang bertambah lawan alif. Nah, anak-anak ini tanda pertama yang dibaca panjang, fathah diikuti alif. Bila ada fathah diikuti alif, berarti bacaannya panjang jadinya. Nah, kita kan anak mencoba nih. Apa katanya pen kita anak bilanya mau empatikan berarti ada paham lagi panjang ya. Berarti pahaminya artinya tuh dibaca panjang. Kemudian bila ada tatamu lagi, tadi setelah fathah diikuti alif, ada setelah kasrah diikuti ya sukun. Berapa anak kita sudah ciri atau tanda dibaca panjang ada tiwa jadinya. Nah, 2 kan hanya. Nah, 2 hanya. Kemudian setelah dhammah diikuti waw sukun 3 sudah di kita. Kemudian ada fathah atau kasrah tegak 4 jika sudah tanda huruf-huruf itu dibaca panjang. Kemudian yang kelimanya dhammah tersungsang, terbalik. Nah, dhammahnya seperti angka 9 ini seperti angka 6. Biasanya identik ini dengan huruf H dhamir laki-laki atau huruf H yang sama di lafaz Allah. Dan nama Nabi Allah Daud biasanya dhammahnya terbalik tuh. Ngaran Nabi Daud. Kalau untuk lisan kita ijazah kita Daud yang tulisnya, padahal Daud wawunya tuh ada barisnya Daud Sulaiman Daud. Lanjut. Nah, masuk lagi ke pokok bahasan yang berapa tadi itu? Ai. Nah, ini nyaman aja. Ai. Nah, ini kalau yang di hukum tajwid lin atau lain. Ini
aja. Saufa, fauqa, syauka, yauman, qauman, haunan. Nyaman aja. Kemudian pokok bahasanya apa? Pokoknya anak-anak sabarataan huruf sebelum waw sukun dibaca fathah. Cara membacanya au. Bilanya bang, bau. Bilanya tak bang, kau. Bilanya sa bang, sau. Nah intinya kayak itu. Nah, kita lewat aja, nyaman aja. Nah ini pun sama. Nah, jangan tak huruf yang au dibaca ai, yang dibaca ai dibaca au. Nah, tak huruf. Ini nyaman aja ini. Kita lewat aja. Nah, kemudian yang ke-13. Nah ini sudah ada tanda panjang yang fathah atau kasrah ke tegak. Fathah atau kasrah ke tegak. Jadi misalnya ada anak santri yang lupa pada ingat atau pada ingat lupa. Nah anak-anak itu yang barisnya ini nih dibaca pendek kan dibaca panjang. Nah jilid 2 semalam panjang ustazah. Nah jadi ingatnya. Jadi kita pelajari sambil mengingati. Kalau kita nggak salah, misalnya qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna. Ustaz, dia salah membaca tadi ya. Tahu di sini. Nah, padahal salah bilang kok. Tahu aku mentes bukan ini benar dan padahal salah bujuran. Nah, itu trik dia. Trik guru supaya jangan kalah lawanmu. Tapi jangan diamalkan. Tidak diamalkan ketahuannya berarti kita dasar bujur salah. Ini sekali-sekali. Terus pernah mengajari Ustaz dia salah tahu itu lah. Tes Tuhan kamu dan apa dia bisa salah. Nah ini guru pada mau kalah mah. Nah bahari kan kisah guru songko juga. Hai bahari kan tukang mah angkat pensil diterima. Kan tukang bahari tukang rumah. Tukang kayu angkat pensil diterima kalau. Nah lalu Sidin Abud mencari ingat lagi nih pada diterima. Cuk pensil itu di mana? Nanti dari ngantian tukang kayak aja, langsung sebuting di sini, langsung sebuting, kan mau kalah, langsung sebuting di sini, padahal sebuting aja sih, ada anak kalah anakan. Iya, ini mempraktekkan yang au dan ai tadi. Ya, kita coba Bismillah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lagunya datang. Qala li abihi wa qaumihi ma ta'buduna hayhata hayhata lima tu'aduna wa yaquluna sami'na wa ata'na. Dulu di bawah. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati. Naik turun. Watlu 'alaihim naba'a Nuhin. Nyaman saja. Nah, ini melatih anak-anak supaya ada tawalud. Biasanya tawalud nih yang parahnya biasanya di huruf dha. Di huruf dha. Nah, huruf dha ini pernah ada kan cara ulun nih bujur kan ada kan, tapi waktu ulun ngarahkan bujur ini menyambat Ustaz aja di wadah Ustaz Juhanda kayak apa cara menyambat huruf dha. Menyambat huruf dha yang ini nih. Nah, pas ada di mukanya wadai gorengan. Terserah tuh Ustaz bilang makan pian wadai gorengan. Terserah anak pisang goreng kah, anak tahu kah, anak bakwan kah, makan jual. Nah, dimakan, ditabuhnya jangan ditabuh jual gelut. Nah, dimakan, dibagi jual mentung pian. Dihibaki, nah di mama jangan ditabuk dulu, sambat bang, wah dulu, asalnya zuk dia, huruf saya di baris itu mah zuk ya. Nah habis ulun suruh memakan tadi, sambat bang dulu jangan sampai terkeluar lah, jangan dimontok, wah dia. Nah pas juga sudah, kenapa jadi pas? Karena supaya kada tersambur makanan ujung lidah kita tadi itu menonjol di antara gigi. Ya pengucapannya dari Syekh Ahmad bin Salim dari Sarim Abdurrahman, salah satu yang hafal Quran dan menguasai qiraat sab'ah. Caranya itu sama kayak menyebut huruf dal. Sama kayak menyebut huruf dal. Allah. Tapi otot lidah kanan dan kiri yang bagian dalam itu lebih berfungsi. Makanya model rasa ada nama nunjul di sini kita. Allah di sini. Nah, jadi bila ingat dulu jangan sampai tersambur makanan. Allah di sini. Karena itu tadi menutupi ujung lidah tadi. Wow. Kalau zo kan itu pada tekanan di
di ujung apa, di kiri kanan lidah, di ujung lidah aja huruf Z. Tapi kalau huruf dha sama huruf dha adalah sama di kanan kiri lidah ini, ototnya yang berfungsi. Dha. Lihat ya, dha. Dha. Ya. Ya, kita coba supaya ada tawallud tadi, menghindari tawallud. Fa sukun, dal sukun, ra sukun. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa sukun, dal sukun, ra sukun. Fa fi hubaf, dzali hubal, ghazi hubal. Nah, kemudian ini ulun minta buah-buahan pian mencoba. Ya, langsung ke Hadina yang kepada siapa ya dulu, yang paling belakang aja dulu nih, Ustaz Ganteng dulu, Ustaz Ganteng. Nah, ada kamu ngarangnya Pak, Ustaz Ganteng ya gelarnya. Ya, silakan yang barisan nomor 3. Tadhabina, tazra'ina, tazlaqina. Nah, buah pian bisa seorang menilai apakah tadi tawallud atau kada. Nah, jadi sini. Nah, tapi jangan sampai tawar. Kayak apa supaya dan kalau kita lidah kita tertarik nah tertarik berarti tetap di antara dua gigi. Tadhabina, tadhabina, tazra'ina, tazlaqina. Nah, jangan sampai tertarik gitu. Udah tertarik tadi jadi tawalludnya. Ustaz di sampingnya. Ya, Ustaz Bungas. Tadi Ustaz Ganteng, Ustaz Bungas ulang. Ya, yang di bawahnya. Yazharuna, yazharuna, yazrafuna. Itu tadi huruf dha apa huruf za ini? Ya, Bapak, intinya itu huruf dha. Ya, yazharuna, yaghfaruna, yaghrafuna. Nah, kemudian Ustaz cantik, Ustaz belah orang cantik. Ya, silakan. Adiknya Ustaz Rifki kan? Oh, tiga dia yang mana aja sini? Yang ini Ustaz. Mudliluna, mudhkiruna, mudnibuna. Anak kepala sekolah Pak. Ya Allah. Cepat salah. Ya, yang berkacamata. Ya, paling bawah ya. Mudhfiruna, muzhiruna, muzrifuna. Nih, bilanya ini buah pian kata salah. Nah, ini karena di makhraj. Karena berarti artinya pengucapan huruf masih belum pas di makhraj. Karena intinya bila dia munakasah ada 3 penilaiannya. Ada fasahah, ada tajwid, ada gharib muskilah. Fasahah itu kesempurnaan pian muwaqqaf dan ibtida, kemudian kesempurnaan cara mengucapkan kalimat dan ayat, kemudian kesempurnaan mengucap huruf dan baris. Nah, itu fasahah. Jangan sampai lebih daripada 3 salahnya. Nah, bila lebih pada 3 salahnya, nah sudah ada kawai-kawai. Maksudnya ada dapat syahadat dilewati. Kemudian tajwid, panjang pendek, dengung, bacaan tebal tipis, bacaan yang memantul tadi. Jangan sampai lebih daripada 7 salahnya. Bilanya lebih daripada 7 salahnya, lepas jiwa syahadat. Kemudian gharib muskilat. Apa itu gharib muskilat? Gharib muskilat yang bacanya jarang kita baca itu gharib. Biasanya kan di Quran ada alladzina, tapi ada dibaca alladzaini. Nah, itu termasuk gharib. Jarang ada, tapi ada. Jarang ada, tapi ada. Kalau muskilat, tulisan kada sesuai lawan bacaannya. Majraha tulisannya dibaca majreha. Nah, dibaca imalah. Kemudian tulisannya bi'sal ismu dibaca bi'sal ismu. Kemudian a'jami dibaca a'jami. Nah, jadi itu termasuk muskilat. Jangan sampai 2 lebih daripada 3 salahnya. Nah, supaya dapat syahadat, mudah dapat syahadat bertahan. Iya, kemudian halaman 15. Halaman 15 sama intinya mempelajari tentang huruf-huruf yang kada dibaca tawallud. Ketika jangan sampai dibaca tawallud ketika barisnya sukun. Itu sama kayak dal tadi di ujung lidah. Kemudian hadithu bah. Nah, agak ringan bah. Nah, tapi mencontohkan lawan murid jangan sampai untung kita ke
kamu hamurin. Nah, kalau harum kan apa? Bakas makan petai, ini bakas makan jaring jengkol. Kayak Pak Ustaz, saya bah aja kita. Pingsan saya murid. Ya, kemudian khakhihu bah ini ada bakarik sedikit. Bah khakhihu bah. Nah, huruf-huruf ini kadang-kala kita mencontohkan laju, harus lambat mencontohkan. Kalau laju pertama murid ada jelas mendengar. Kalau laju bisa tak keluar kan di dalam montong tadi. Kayak si kha, nah, bisa tak curhat tak keluar minyaknya. Yang kita lewati aja. Kemudian wain. Nah, sama huruf wain mau yang firu, yang libu, yang silu. Intinya jangan sampai huruf-huruf itu terbaca tawalud. Ini manfaatnya khususnya huruf wain bilanya dibaca syiddah, dibaca model kayak dibaca jelas. Contoh istighfar, astag kan sabaja tagana tuh kata rakawat astag. Nah, kalau diartikan ya Allah kami minta ampun. Astag ujungnya jadi kaf. Nah, ini artinya jauh benar dan membahayakan artinya. Kalau astagfirullah minta ampun, kalau astagfirullah naudzubillah artinya minta keluar daripada agama Islam. Nah, jadi kita perlu belajar dulu tentang huruf. Jangankan salah huruf, salah baris, salah arti. Laban artinya labanun, artinya susu sapi. Nah, kemudian labinun artinya bata. Labunun. Nah, sini anak kambing artinya baris saja labin, laban, labun. Nah, jadi jangankan kita salah baris, salah huruf, apalagi salah arti. Ya, kita lewat aja ini yang mana aja. Nah, kemudian kaf ini yang ada sifat hamasnya bak. Nah, Allahu akbar. Misalnya nih ada Allahu akbar. Nah, terlalu hamas jadi tawalud jadinya. Allahu akbar. Misalnya di Masjid Anur. Nah, soalnya misalnya yang ada misalnya si anak sepak. Lalu Ustaz Alim Anisati, tuh lain guruku jadi sini. Tuh orang di sini. Iya, kalau guru-guru kan tak salah. Nah, cuman malu kita. Ya, kita lewati aja. Nah, kemudian ini praktek yang huruf-huruf sukun tadi. Ya, kita coba lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungannya Ustaz Rifki dari atas. فليس له اليوم هاهنا حميم. فليس له اليوم هاهنا حميم. Ya, terus Ustazah naik lagunya. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Masya Allah. Terus فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ. iya, grup ini lagunya agak ke 80-an sedikit. Ya, rupanya dari rumah Irama. Lagunya kayak gitu. Wajadu billah fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum. Iya, kemudian Ustazah. وَمَا كَيْدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ. Iya, kemudian langsung aja ke belakang. Bukan melihat. Mas ini apa? Habis kan? Yes. Yes. Saya kira kacamata nih kan. Ya
yaslaunaha fabi'sal masiru. Ya, intinya huruf hamzah jangan ya, jangan sampai terlalu ke dalam. Bisa. Ya. Kemudian Ustazah. Ya, kasih turun. Khalidina fiha. Ya, apa? Orang aja suara. Kan di bawah semua ada di sini aja. Lihat. Ya. Khalidina fiha wa bi'sal masir. Iya. Nah, pas Ustaz yang jilid 2 tadi kali nyaring suaranya. Ya. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna. Nah, sama tadi ini kada nyaring juga Ustaz teh. Ustaz mau nyaring nih. Nah, ada apa ini dengan Ustaz yang nomor 2 tadi? Oke ya, tapi mungkin serius kan apa? Biasanya ulun sambil biru perjodohan. Bila-bila ada cocok bisa aja nih. Ya, kita baca yang terakhir. Naik turun. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, kemudian lanjut halaman 20 langsung kita baca sama-sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti'il kafirina wal munafiqina. Hati-hati ya buat jangan sampai tawallud. Wa a'rid 'anil musyrikina. Turun. Wa huwa fil akhirati minal khasirina. Lagunya datar jangan sampai tawallud lainnya. Liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqan wa ja'alna 'alaihim hafizan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, yang ujungnya pakai tanwin jangan sampai terpanjangkan lah. Misalnya hafizan, nah itu terpanjangkan hafizan. Kemudian dinan, nah jangan sampai terpanjangkan. Tapi sudah jilid 3. Nah, jadi di jilid 3 intinya mempelajari huruf-huruf yang sukun, yang bukan qalqalah jangan sampai tawallud. Biasanya yang rawan huruf qad, huruf apalagi huruf wa, huruf wain dan rawan. Lam termasuk paling rawan lam. Makanya lam dianggap pertama. Huruf lam. Nah, ini sudah jam 7:30. Ya. Nah, jam 12, jam 7:30 sudah pas ini. Insyaallah jam 12:30 tuntung kita jilid 4. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jilid 4, jilid 3 ada pertanyaan? Ada? Alhamdulillah. Ada jilid 3? Tekanan jangan sampai takol-kol. Iya, intinya jangan sampai qalqalah huruf-huruf yang sukun tadi. Banyak latihan lagi. Iya. Ada pertanyaan? Ada. Kalau ada kita lanjut ke jilid 4. Tapi sebelumnya ulun anak mengetahui fokus pian. Fokus. Nah, adalah untuk pian. Fokus. Ada. Nah, ada. Berapa kali tepuknya? Sekali aja atau 2 kali? Kita sekali aja kita fokus. Nah, cukup sekali aja. Nah, kalau di badan pian kan ada mata-matanya juga. Nah, kita cukup Pak 1 kali. Tepuk 1 dulu. Pak. Tepuk 2. Pak. Tepuk 3. Pak. 1. Pak. 2. Pak. 3. Pak. Nah, ya. Paham tuh? Ya, kita coba masih fokus pada pian nih. Biar sekarang lapar. Iya. Tepuk fokus. Nah, kada imba ya, kada
onta. Nah, ada jauh kalau 2, 3 onta jauh benar. Sekali lagi. Nah, bah menyimpan yang baku aku nak. Ya, coba sekali lagi. Tepuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 2, 1, 1, 2, wah. Wah. Kedua-dua tadi sekong, kedua-dua menyimpan kabarnya. Kedua-dua menyimpan apa? Ya, karena ada ice breaking macam-macam ice breaking tuh. Nah, ada mana semangatnya, ini semangatnya, mana buktinya, ini buktinya. Nah, bisa gitu ya. Nah, mana semangatnya, ini semangatnya. Bisa waktu belajarnya sudah loyo, sudah bisa kita isi. Nah, mana semangatnya atau ini semangatnya bisa. Mana buktinya, ini buktinya. Kamu awal bisa macam-macam. Ada lagunya kita bukan ustaz-ustaz yang lain kan. Kalau orang habis modal kita buat. Ada tangan kanan di depan ke belakang, depan belakang, ayo goyangkan, mudahkan caranya. Macam-macam ini experiencingnya tuh. Kemudian banyak experiencingnya. Tapi kan ya tadi belum arahan mereka habis modal poinnya. Ya. Sekali lagi, jilid 3 tadi ada pertanyaan? Ada enggak? Alhamdulillah. Langsung ke jilid 4. Nah, jilid 4. Di jilid 4 ini apa aja yang dipelajari? Nah, biar cukup melihat di pokok bahasan lagi. Nah, pokok bahasanya yang pertama huruf-huruf bertasydid. Nah, jadi ada di Quran itu huruf-huruf bertasydid karena usah kemanakan kita nangkep lagi. Bacanya sabata, fabasa, dibaca sabata. Nah, fabasa, kalau Bapak ini apa salah, intinya salah mentasydidkan tuh. Nah, sabata, fabasa, fabasa aja. Ada yang kayak itu. Makanya yang pertama di jilid 4 nih huruf-huruf tasydid. Nah, kemudian yang nomor 2-nya mad wajib dan mad jaiz. Nah, di jilid 4 mulai sudah kita mengajarkan anak-anak supaya mengolah napas supaya panjang. Di jilid 3 kan ada benta tamwi yang napasnya ada sampai. Kayak apa caranya bisa biar berlatih dengan menghitung. Menghitung apa? Menghitung angka. Caranya biasanya tarik nafas, kita pelajari dihitung. Nah, sambil berangkat, tahan sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bila sampai 20 cepat jam sudah nafasnya. Nah, misalnya, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampai sudah biasanya. Nah, itu ada rena biasanya yang anak-anak yang napasnya khususnya yang awaknya sedikit kanal awaknya. Biasanya awak biasanya minumannya es biasanya. Nah, itu biasanya napasnya pendek. Tapi di wadah kami banyak sudah yang panjang-panjang napasnya. Kayak itu aja cara melatihnya. Apalagi di sini ada kolam renang alami yang kalau sungai. Nah, sungai misalnya menyelam apa itu? Jadi hidup sampai misalnya 2 jam tahan. Sampai timbul akhirnya timbulnya.
berenang itu paling bagus melatih nafas. Tapi kalau di sini kan cukup terlatih dengan berhitung. Karena di jilid 4 tuh itu mulai disuruh berhitung sudahnya. Supaya apa? Supaya konsisten, panjangnya sama, dengungnya sama. Nah, misalnya idza jaa, nah itu mulai kita pelajari cengkoknya. Kalau yang anak baca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, kalau anak cengkokan ini mulai sudah. Yang bagi Korea nih, anak pelajari cengkok di jilid 4 bisa. Idza jaa nasrullahi wal fath, bisa. Jadi anak-anak sudah Qur'annya terbiasa sudah dengan lagu. Tapi lagu Rasulullah, jangan lagu yang lain dulu. Ya. Kemudian yang keempat ketiga. Nah, bacaan nun dan mim tasydid. Nah, ini mulai sudah mengenalkan bacaan dengung. Nun dan mim tasydid itu gunnah musyaddah, dibaca 1,5 alif atau 3 ketukan. Di mana amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Bisa sama di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Semua sudah bacaan dengung. Berhitung juga supaya sama dengungnya panjangnya. Kalau ada di berhitung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi yang kedua, ada sama lagi dengungnya. Nah, kita pelajari berhitung supaya konsisten, sama panjangnya sama, dengungnya sama. Nah, kemudian yang nomor 4, cara mewakaf. Nah, ini sudah sampai cara untuk mewakaf. Artinya ujungnya kada dibaca lagi kecuali fathatain, mad iwad, jenis mad iwad. Kemudian yang kelima, lam jalalah. Lam jalalah ini bacaan lafaz Allah yang bisa dibaca tebal atau tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banyak sedang lagu Bayanti, soalnya bismillah bacaannya. Adalah firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ibu-ibu yasinan yang Allah minta sekali membaca, sekalinya lafaz Allah ada yang dibaca salah. Iya. Kemudian alif lam syamsiyah. Nah, anak-anak bisa ya, bila yang ada alif lam di mukanya ada huruf yang bertasydid, maka alif lamnya tidak dibaca. Cukup kayak itu aja. Nah, idgham syamsiyah. Ya, kemudian ikhfa hakiki. Nah, ini bacaan yang mendengung nomor 2. Ikhfa hakiki, mendengung serta disamarkan. Apa yang disamarkan? Gabung, nalagarin, samar. Itu pun bawayangan. Nah, ini nanti disamarkan bunyi nun dan bunyi tanwin. Cara menyamarkannya diantaranya lidah kita jangan sampai menempel ke langit. Contohnya, antum. Coba biar kita akan ke langit. Jelas nunnya antum. Yang anak di tengah-tengah lidah diantaranya supaya menyamarkan bunyi nun dan tanwin. Kemudian habis. Masih ada nomor huruf muqatta'ah. Nah, ya tadi yang dibaca ham di sini. 16 tahun sudah jadi guru. Hama sudahnya banyak. Untuk ada kegatalannya, kalau biasanya tidak hama ini gatal. Kemudian ada lagi? Iya, waw ada, tapi kada ada tandanya. Berarti lam wawnya itu kada dibaca. Biasanya ulu. Ada ulul qurba, ulul asmi, ulul arham, ulul ilmi, macam-macam. Ulu tuh wawnya kada ada tandanya, berarti wawnya tuh lain tanda mat atau lain tanda dibaca panjang. Nah, kemudian ada lagi idgham bi gunnah, dengung yang nomor 3 masuk. Jadi di jilid 4 ini ada 3 yang dibaca mendengung. Yang pertama
mim dan nun bertasydid. Yang kedua ikhfa hakiki yang hurufnya ada 15, kemudian idgham bi gunnah. Tapi idgham bi gunnah ini cuma 2, nun dan mim yang masuk di sini. Sisanya dijilid 5, ya dengan wawu itu dijilid 5. Menyambung yang idgham bi gunnah tadi. Ya. Langsung kita masuk di sini. Nah, tadi kan di jilid 1 sudah disampaikan cara melakukannya. 1, 2, 3, 4. Ini cara melakukannya. Salah sama dengan salah, salama. Jadi salah datar sama dengan salah naik, salama turun. Ya, bisa? Bisa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah sama dengan salah, sallama. Thabbata fabassa faddala farraha. Nah, ada yang salah sudah mentasydidkan tadi. Nah, udah contohkan dulu. Ini 4 berarti datar naik turun. Kan ada tadi kuncinya. Bila 4, 1, 2, 2, 3. Datar naik turun. Nah, saya apabila kalian ingat lagunya anak-anak, siapa yang bisa lagunya ini? Ulun bu, ya dibacakannya. Padahal kita yang ada ingat lagunya. Teknik lagi yang kedua nih kita. Nah, tadi kan salah baca. Ini kan ingat lagu. Anak-anak, siapa yang bisa lagunya ini? Ulun, ya lagu kan padahal gurunya yang ada ingat. Banyak triknya dengan guru ini. Ya, thabbata, fabassa, faddala, farraha. Kemudian bawahnya akhara, qaddama, rattala, yassara. Bisa. Salahnya mana aja? Sambung yang nomor 3. 1, 2, 3. Yu'addilu, yukadzibu, yubashiru, yudillu, uqtilat, sujjirat, suwibat, su'irat, saffan, haqqan, sahharin, qahharin, ruk'an, sujjadan, qayyiman, itiyan. Nah, ini prakteknya. Prakteknya. Nah, mulai dah. Yang tidak pakai harus di murakasah aja. Nyaman aja. Kenapa ini kita kalau Quran wajar kada bisa, kada lancar. Kenapa? Lain bahasa kita. Kada usah pian membaca Quran. Pian baca Quran aja. Hanya kita dapat, pian baca langsung tuh ada lancar tuh. Tapi bila pian ulangi 2-3 kali sampai 5 kali mengulangi itu kayak hafal sudah. Sama Quran, kalau kita makin lancar mengulangi, makin lancar, makin pinalu. Ini panjang sekalinya, kita baca pendek tadi. Ini padamu sekalinya, kita bacakan padamu sekalinya. Nah, jadi intinya bila rancak, udah orang membahari rancaki watubuli, rancaki watubuli bisa ambil sini. Ya, kita coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam aqul lakum laula tusabbihuna wal arda farashnaha fa ni'mal mahiduna. Turun. Limithli hadza falya'malil 'amiluna. Datar. Wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilina. Illa imra'atahu kanat minal ghabirina. Turun. Kaifa kana 'aqibatul mukadzibina. Datar. Bal aktsaruhum la yu'minuna. Turun. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Ya, belum lagi dibaca wakaf, jadi ujungnya masih dibaca. Nah, masuk ke pokok yang nomor 2 setelah huruf bertasydid. Apa yang nomor 2? Mad wajib, mad jaiz. Ini mad jaiz. Apa ciri mad jaiz setelah huruf mad atau setelah tanda layar ada huruf alif di lain kalimat? Cirinya, pokoknya anak-anak bilanya ada tanda layar, setelah tanda layar ada cocok pentol. Nah,
alif. Nah, itu ngarannya mad jaiz. Supaya bisanya membedakan antara mad jaiz lewat mad wajib. Nah, cara membacanya Bang, kalau gini cukup sekali aja, jangan 3 kali. Uyuh benar enak bunyinya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ma amuruhu. Nah, dihitungnya berapa? Di 5. Di situ ada 2,5 alif. Ya lah di bawah. Nah, 2,5 alif. Ma amuruhu. Jadi kita dulu mencontohkan hitungnya. Ma amuruhu. Wa ma umiru. Jadi sama panjangnya. Nah, kita coba 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke baris kedua. 1, 2, 3. Bima atakum ala atharihim la a'budu illa amaniyah. Nah, ini kan kayak apa? Datar naik turun. Halo? Bisa di ujungnya naik turun atau datar naik turun bisa juga. Nah, kita coba lagunya datar dulu. 1, 2, 3. Tarik nafas. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah. Naik. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini agak panjang. Tarik lagi nafas. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan. Apa mau beneran? Belum ada apa kata aja. Belum biru maunya aja. Kemudian yang di sini fahum ala azanihim yuhra'una. Nah, ini memerlukan nafas panjang. Caranya kalau tadi ya kita belajar dulu hitung di rumah atau lari pagi kah atau lari sore kah, asal jangan lari dari kenyataan. Ya. Nah, kemudian yang keempat sama cara menyampaikan anak-anak setelah tanda layar ada huruf hamzah. Nah, ini karena mad wajib. Nah, jadi tahunya bedanya setelah huruf mad ada tanda layar, ini tanda layar nih. Nah, kalau di sini menyebut apa? Bendera lah. Nah, bendera setelah bendera ada huruf hamzah, nah itu ngarannya mad wajib. Jadi ingat. Ya, sama bacaannya kayak tadi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil menghitung jarinya. Alal araiki wa zuhurihim khati'atuhu ja'ahum nadhirun dima'akum ja'ahum kitabun. Nah, kemudian tarik nafas. La yahdi kaidal khainina. Lagunya datar, naik. Naghfir lakum khati'atikum sanazid
Belum lagi tukar tiban aja karena belum sampai ujungnya tetap dibaca dalam ini tetap peserta terlebih kayak ini keterjemah aja jadi tempatnya. Nah, dari cengkok-cengkoknya. Ini prakteknya yang tadi. Prakteknya mad jaiz, mad wajib dan huruf-huruf yang bertasydid. Dan ketika membaca hati-hati selain mim dan nun bertasydid jangan dirandam. Bahasa Allah jangan dirandam, jangan lawas. Misalnya di situ qul ya ayyuhal. Nah, salah tuh karena coret ya. Karena itu lain huruf dibaca dengung. Nah, qul ya bisa kok berlaku. Tidak dua kan? Tapi aja terus. Salah dua. Kalau adzan apa ya, Pak? Hayya 'alas shalah. Nah, ada. Kalau adzan kada wajib pakai tajwid, tapi lebih bagus pakai tajwid. Nah, kalau adzan, ini Quran, ayat lawan adzan, ada kalau Ustaz. Ya, kita lewatin aja ini. Nah, ini kurang lebih yang tadi juga bacaannya. Nah, ini masuk mim atau nun dan mim bertasydid. Nah, ini yang dirandam bacaannya. Nah, dirandam itu maksud belum didengungkan. Nah, kemudian cara mendengungkan sambil dihitung. Tadi 5, ini 3. Nun tasydid, mim tasydid. Inna sama dengan inna. Amma sama dengan amma. Jadi sama 3 berantakan supaya konsisten bacanya. Bila dengung tuh sama bacaannya. Nah, alhamdulillah di rumah Quran Wadah Belum di Mustafa 2 itu tahun kedua rumah Quran kami yang di Pelehari pas ada lomba yang warna-warni Muharram tahun kedua. Tahun pertama kami ada lomba, kenapa udah ada lomba tahun 2 DJ. Tahun kedua 4 alhamdulillah langsung paling banyak masuk final. Nah, langsung benar. Kemudian tahun ketiganya memborong juaranya, mulai juara harapan 2 Al Mustafa Komplek Benda, juara harapan 1 Al Mustafa Komplek Benda, juara 3 Al Mustafa Komplek Benda, juara 2 kurang. Nah, juara 1 Al Mustafa Komplek Benda sampai membuat waduh aja. Nah, Al Mustafa Komplek Benda terus ya. Kenapa jadi kalau kayak itu? Karena kita bujur-bujur mengajarnya. Nah, kekalahannya cuma kalah di lagu. Kalau tajwid gimana aja, bukan anak nanti lewat ini udah lomba, menang harus tajwid. Kayak Nang Hanyar tadi di kantor Kesra kah, kantor Bupati kah, nah itu lain ibaratnya itu lain pemain utama kami turunakan. Cuma ini harap tajwid kalah di lagu aja, juara 3-nya mewakili men 2 tanah laut anak kami. Nah, kalau yang tahun 2019 tadi itu juara 3 Moratal Kalimantan Selatan. Siapa? Nah, anak ulun. Masih ulun. Ada pang sombong. Kabur bener. Ada tuh kada anak ulun harap gurunya karena mengajari kada ulun gurunya. Salah satunya Ustaz Taufik tadi. Ustaz Taufik spesialis nahawan gurunya. Dan Ustaz Syamsuri kawan ayah kali. Kawan Ustaz Syamsuri setiap malam Sabtu dan malam Senin